beliau pimpinan MUI di sana. Diajarlah beberapa rombongan doktor dari Madinah, kampus kami, hadir di satu masjid yang malam itu ada posternya itu peringatan Maulid Nabi. Berkumpulan masyarakat setelah sholat Isya, ada pembawa acara, ada yang baca Quran, habis itu seorang mubalik menyampaikan tentang sejarah Nabi. Selesai pengajian itu biasa ada snack seperti kita. Masyarakat bubar. Guru-guru kami dari Madinah bertanya, maulidnya yang mana? Ya itulah maulid. Loh, bingung dia. Mana yang udah ini taklim, dia bilang. Ini majelis taklim. Nah, inilah maulid. Bingung dia. Loh, apanya yang beda dari ini taklim? Jadi di Indonesia itu kalau mereka begitu. Kecuali kalau maulid jenengan datang ke kuburan, muter, tawaf gitu. Tapi kan nggak ada pakai itu, nggak ada. Jadi dosen-dosen kami bingung, loh ini maulid katanya. Orang mengekspresikan kegembiraan. Jadi coba lihat bapak-bapak kemarin 17 Agustus ikut lomba pakai daster. Nggak pernah berjuang, nggak pernah melihat Jenderal Sudirman, nggak pernah ketemu Pak Karno, Hatta. Tapi ya Allah, semarak kegembiraan kayak begitu, sesuatu nggak pernah lihat. Jadi kalau panjenengan tidak bergembira dengan kelahiran sang Nabi, ada persoalan dalam keimanan. Iya. Muhammadiyah hari ulang tahunnya kayak begitu. NU hari miladnya kayak begitu. Ya, ormas-ormas, organisasi. Kok datang bulan dilahirkan Nabi kok anteng? Nggak ada rasa gembira, nggak ada ekspresi rohani. Ada yang cacat dalam keimanan kita. Kalau jenengan pergi ke Saudi, begitu masuk bulan Rabiul Awal, hampir semua khatib berbicara tentang Nabi. Nah itulah cara maulid Nabi di Saudi. Kalau nggak percaya, buka aja sekarang YouTube. Kapan hari Jumat ini? Lihat nanti khatib. Insya Allah rata-rata bicaranya tentang mengingatkan orang tentang sang Nabi. Harus ada rasa gembira. Jadi Bapak sekalian, di dalam hadis yang sahih, ini hadis yang sahih. Hadis yang sahih di sini saya bacakan. Judulnya di dalam kitab Sahih Muslim, Kitabul Iman. Materi kita nggak ini, spontan aja. Oh ya Rabbil Alamin, diingatkan Allah tadi. Karena materi kita yang ini, tapi nanti kita berlawan dulu. Mendahului nanti kalau ada bicara khusus di sini. Termasuk saya mendukung itu. Ya. Kitabul Iman, kitab tentang iman. Bab syafa'atun Nabi, bab tentang syafaat Nabi. Li'ammihi, bagi pamandanya. Fitahfif anhum, yang berkaitan dengan diringankan siksa bagi Abu Thalib di akhirat. Abu Thalib tahu kan? Matinya itu ketika proses keluarnya sakaratul maut, bahasa kita gampangnya. Ini ikhtilar, waktu kehadiran maut. Nabi bilang sama dia, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Yang dengan kalimat ini nanti saya akan membelamu mati-matian di hadapan Allah pada hari akhir. Tapi kan di situ ada tokoh-tokoh Quraisy yang lain. Rupanya lebih berat bagi dia untuk jaim sampai akhir hayat. Apa kata dunia kalau Abu Thalib percaya memponakan? Akhirnya apa yang terjadi? Begitu kekehnya Nabi itu untuk memberikan hidayah, Jibril datang membawa ayat Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad,
Kamu mau keras seperti apa? Ini memberikan petunjuk kepada siapapun yang kau cintai, tidak akan terjadi. Tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia sukai. Tidak kuasa Nabi Muhammad. Mohon maaf, Abu Thalib mati dalam keadaan kafir dan tidak beriman kepada apa-apa keponakannya. Mati Abu Thalib. Tapi apa yang terjadi? Di dalam hadis Muslim, kita al-iman, kita tentang keimanan, bab syafaat Nabi kepada Abu Thalib. Anil Abbas, ya dari Abbas, ya Al-Abbas radhiyallahu taala. Allah dia berkata, aku bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abu Thalib, sesungguhnya pamanmu Abu Thalib, yahrusuka, melindungi dirimu. Abu Thalib itu dalam hidupnya tidak mau percaya dengan Nabi, tapi nyawa Muhammad itu harga mati, tidak boleh disentuh. Dia jaga keponakannya itu, dia proteksi, dia diberikan perlindungan, memberikan pertolongan, memberikan manfaat apapun yang dibutuhkan oleh Nabi Muhammad diberikan. Kecuali yang satu, jangan minta aku beriman. Nah, ini dia. Jadi orang musyrik ini aneh di Mekah. Aneh tuh. Coba lihat, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, yang mendampingi siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang tidur di tempat dia siapa? Ali bin Abi Thalib. Apa tugasnya Ali bin Abi Thalib? Menjaga harta kekayaan orang-orang Mekah yang dititipkan kepada Nabi. Ini aneh. Jadi suami nggak percaya istri, istri nggak percaya suami, ayah nggak percaya anak, anak nggak percaya ayah, kayak begitu. Saudara nggak percaya saudara. Kalau mereka punya aset perhiasan, dititipnya bukan kepada saudara, titipnya kepada Nabi. Tapi urusan diajak ayo kita bertauhid, engkau dusta. Nah ini dia. Jadi kurang ngopi juga orang musyrik waktu itu, kurang kopdar. Begitu diajak ke Islam, nggak mau. Tapi menitipkan harta pundaknya, hanya percaya kepada Nabi. Begitu mari kita bertauhid, engkau gila, engkau bohong, engkau pendusta, engkau tukang sihir, kayak begitu. Jadi sekarang ini, kalau ustadz ini banyak dibutuhkan untuk apa? Untuk mencari suara. Jadi kalau ustadznya nanti ngajak tauhid, nah itu repot lagi untuk ustadz. Iya kan? Coba lihat sekarang nih, sudah banyak orang masuk pesantren sekarang ini. Yang kemarin nonton video porno sekarang jadi peranan sholat. Mohon maaf, saya tidak berbicara tentang orang, saya hanya berbicara moralitas. Tidak sehat untuk mendidik umat. Kita marah bukan karena itu urusan adalah itu, tapi jangan kayak begitu. Iya kan? Kayaknya mau cari foto model untuk azan sholat ini Mbak Narto itu lebih pantas. Mohon maaf Pak, yang saya itu demi Allah, saya tidak bicara fulan. Yang saya persoalkan tidak sehat untuk mendidik mental masyarakat. Kalau ada orang sekarang berbuat maksiat, tiba-tiba besok kemudian sebarkan sholat sedang tahajud. Ini malah malaikat kan malah banyak ke malaikat. Ini sampai ngapusi kebangetan gitu. Jadi ya itu makanya. Jadi saya ceritain apa kata Nabi? Apa kata Nabi tentang apa ini? Tentang pamannya itu. Naam. Apakah pertolongan Abu Thalib, perlindungan Abu Thalib, semua kontribusi Abu Thalib dalam dakwahmu wahai Muhammad itu bermanfaat bagi dia di akhirat walaupun dia kafir. Kata Nabi itu, karena kebaikan pamanku itulah kemudian yang mula-mula dia dimasukkan ke neraka yang paling dalam oleh Allah, diringankan siksanya, dinaikkan ke permukaan. Abu Thalib mendapatkan syafaat karena dia begitu Pak, sikapnya terhadap dakwah Nabi. Jadi kalau ada orang Banteng ikut pengajian Rabu pagi,
kok nggak yakin dapat syafaat? Nah, itu kan persoalan. Sudah ngasih snack di sini, sudah nyumbang di masjid, ya kan? Sudah macam-macam, itu kan kebaikan. Kok nggak yakin dapat syafaat? Sementara Abu Thalib yang kafir saja dapat. Sekarang lihat satu lagi orang kafir. Siapa itu? Abu Lahab. Ya kerabat Nabi juga. Hadis ini apa kata para ulama? Memang ada di dalam Fathul Bari, disebut di situ. Ya, walaupun dia tidak menjadi hadis yang utama, karena memang di situ dipersoalkan. Secara riwayat dia melompat, namanya mursal. Jadi misalnya saya nggak pernah ketemu Pak Sofyan, saya ketemunya cuma Pak Lasiman. Lalu saya bilang, Pak Sofyan ngomong ke saya, padahal saya nggak pernah ketemu. Itu namanya hadisnya itu lompat. Nah, ini lemah hadisnya begini. Nah, ada yang meriwayatkan. Apa kata para ulama? Bahwa ketika Abu Lahab itu mati, kemudian di antara kerabatnya itu bermimpi, bagaimana nasibmu sekarang di alam barzakh? Dia mengatakan, setelah aku berpisah dari kalian di dunia, teramat menderita hidupku kecuali pada setiap hari Senin Allah ringankan siksa bagiku, dan aku diberikan setetes air untuk minum dalam kehausan alam akhirat. Tahu sebabnya apa? Hanya karena di dalam riwayat itu diterangkan, ketika Rasulullah SAW itu lahir, dia punya seorang budak namanya Suwaibah. Suwaibah ngasih tahu Abu Lahab, ini Aminah melahirkan. Kamu punya keponakan baru, jikrah nggak karuan. Oh, sekarang kamu bebas katanya. Kamu merdeka hari ini. Kegembiraan itu yang menjadi sebab dia mendapatkan keringanan siksa. Apa kata para ulama? Poin yang pertama, kalau kita mau hitam putih, saklek memahami ayat, memang tidak bermakna perbuatan baik orang kafir secara makro, secara umum. Kaidahnya, kebaikan apapun yang tidak dilandaskan pada tauhid ditolak oleh Allah. Itu satu poin catatan. Tapi ingat, itu hal yang sifatnya umum. Tapi kalau ada keterangan kemudian yang lebih mengkhususkan keterangan umum ini, kata para ulama kita, maka itu bisa terjadi. Apa contohnya? Syafaat untuk Abu Thalib. Abu Thalib kafir, tapi ternyata kebaikannya diakui oleh Allah. Begitu juga yang terjadi pada Abu Lahab. Bisa saja berdasarkan peristiwa yang terjadi pada Abu Thalib, dia mendapatkan suatu kebaikan dari Allah karena hal-hal tertentu. Hanya karena gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba, berapa miliar dibayar orang merayakan kegembiraan? Tapi mungkin dari Pak Nabi. Ini berbahaya bagi umat Islam kalau lupa Nabi. Coba lihat. Jadi harus ada itu rasa gembira itu. Ya, ibu bapak tidak perlu bikin ritual khusus, tidak perlu. Tapi itu seperti saya cerita kisah lucu tadi. Kadang ada semangat membidahkan maulid, ternyata isi maulid cuma kayak begitu. Ya paling kalau ada snack ya, kalau takmir kelebihan dana ya bikin snack. Kalau snacknya dibikin agak spesial itu bagus juga. Biar masyarakat paham, ini pengajian maulid biasanya snacknya lebih gitu. Jangan standar aja kayak Rabu pagi. Bolehlah dilebihkan, ya kan? Boleh dilebihkan. Boleh dilebihkan. Bila perlu. Masjid ini nggak tahu dia Mas Tommy kayak apa. Contohnya itu pastikan tidak ada orang lapar. 40 rumah ke selatan, 40 rumah ke utara, 40 ke timur, 40 ke barat. Kalau masih ada orang lapar, kayaknya kita masih persoalan. Hari apa ya?